Misal, dulu kita di Madinah, sebelum azan harus tutup. Dulu, sekarang berubah. Sekarang Arab di sana lebih barat dari orang barat, lebih barat. Dulu azan tutup, kalau tidak tutup ditangkap polisi, masuk penjara. Begitu azan, ada polisi mutar-mutar. Kau masuk? Tegas. Itu fitrah, itu yang benar. Tapi ternyata sekarang melihat ada orang di luar masjid waktu salat, biasa saja. Tidak ada sesuatu. Gimana ini? Kau salat kali ini, wah? Kau azan masih jual beli? Enggak, kan? Hal biasa. Enggak ada sesuatu. Tak apa-apa. Itu musibah. Itu namanya fitrah kita sudah berubah. Fitrah kita sudah berubah. Sekarang umat Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ahli subuh dapat kemuliaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat berharga di mata Allah orang yang tinggalkan kasur yang nikmat, tidur yang enak demi ikut salat ni, berdiri salat tahajud atau ikut salat subuh berjamaah. Sangat berharga di mata Allah, khususan untuk ahli subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah dihitung oleh Allah sebanjan malam tahajud, walaupun lagi tidur. Barakah subuh berjamaah dihitung sepanjang malam anda lagi salat tahajud. Man shalla subha bi jama'ah bahwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah akan berada dalam jaminan Allah, khususan untuk ahli subuh. 2 rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya, apalagi fardunya. Burika li ummati fi bukuriha, bagian-bagian berkah dari Allah setiap hari waktu subuh. Allah bagi-bagi berkah waktu subuh. Ikut salat subuh dapat berkahnya. Tidak ikut salat subuh rugi kasihan. Banyak kemuliaan. Basyiril masyayikh fi dhulami ila al-masajid biduri tam yaum al-qiyamah. Kabar gembira dari Rasulullah SAW bagi orang yang datang ke masjid waktu gelap itu dapat cahaya sempurna hari kiamat. Kemuliaan luar biasa untuk ahli subuh. Kenapa? Kenapa kemuliaan luar biasa untuk ahli subuh? Karena proses salat subuh bukan sekitar azan datang ke masjid, bukan. Orang mukmin dari tadi malam sebelum tidur dia ingat Allah, dalam hatinya ada Allah. Tidur dalam keadaan taat, ambil air wudu, salat 2 rakaat. Begitu dia mau tidur, niat dan azam, ana mau bangun nanti tahajud, mau bangun salat subuh berjamaah. Ini yang berharga di mata Allah. Dihitung tidur niat itu taat. Tidur niat taat ada pahalanya. Tidur dalam keadaan taat, niat dan azam bangun lanjut taat. Karena sebaliknya banyak umat Islam gak peduli bagaimana keadaannya waktu tidur. Nonton TV sampai ngantuk tidur, megang HP ngantuk tidur,
lupa Allah dan tidak menghargai salat subuhnya. Kapan saya bangun nanti saya salat? Ada orang seperti itu. Nanti kapan saya bangun? Nanti salat. Lebih parah lagi orang yang sengaja niat dan azam buruk. Begitu mau tidur, taruh alarm jam 8. Persiapan kerja, ada urusan, menghormati jam kerja, tidak menghormati waktu salat. Menghormati perjanjian manusia, tidak menghormati perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu datang orang mukmin yang menghormati Allah, menjaga waktu salatnya, dapat kemuliaan yang luar biasa. Karena itu saya mau bahas sesuatu yang luar biasa bagi ahli subuh, yang luar biasa. Masalahnya di mana? Rasulullah SAW jelaskan, ternyata banyak manusia sudah jauh dari fitrahnya. Kalau mau surga, ingin masuk surga, dijelaskan tidak ada jalur ke surga kecuali ikuti Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau ingin dapat kemuliaannya, dapat surganya, ikuti Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu di sini di tangan kanan ini ada 100.000. Ada berapa? 100.000. Mana? Ada 100.000. Ya? Di sini ada 1 juta. Mau yang mana? Yang benar, 100.000 atau 1 juta? 1 juta. Masya Allah, pintar ini. 100.000 atau 1 miliar, milih yang mana? Yakin? Yakin, bukan nanjuk ya? 100.000 atau 1 miliar? Apakah ragu-ragu? Yakin 1 miliar, jelas 1 miliar lebih bagus kan? Lebih manfaat, lebih mahal harganya. Berarti pintar sekali, akalnya normal, pintar cerdas. Orang gila di jalan, kalau ketemu orang gila di jalan, tawarkan uang. Gila ada segala hal, tapi uang tak ada yang gila. Faham semuanya? Berarti kita selalu milih yang paling bagus, yang paling banyak, yang paling bermanfaat untuk kita. Jelas. Saya mau tanya sekarang, Bapak Ibu milih yang mana? Dunia yang besok habis, dunia yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak tugasnya, atau surga yang nikmat selama-lamanya? Pilih yang mana? Yakin? Subhanallah, pintar juga. Saya mau tanya sekarang, untuk dunia
yang besok kita yakin habis. Kita akan tinggalkan. Apapun kenikmatannya hancur semuanya, dan tidak ada yang sempurna, dan selalu ada tugas, ada ujian di dunia ini. Tapi begitu Anda faham dunia seperti ini, tapi semua kita siap kerja keras untuk dunia. 8 jam, 10 jam kerja untuk dunia, melancapkan dunia, lengkapkan dunia, bereskan dunia, fikiran kita, tenaga kita, umur kita untuk dunia. Sampai ada yang siap tahu, ada orang siap beli rumah di dunia, cicil 20 tahun, siap. Gila ya, 20 tahun cicil, 5 tahun cicil mobil, 2 tahun motor, siap kerja keras untuk dunia. Oh, bagus ya, mantap. Untuk dunia yang Anda yakin besok habis, betul? Besok kita akan tinggalkan, betul? Tapi siap banyak waktu kita, tenaga kita, fikiran kita untuk dunia ini. Tak apa-apa. Untuk surga yang nikmat selama-lamanya, untuk surga yang seluas bumi dan langit, siap berapa jam? Setiap hari siap berapa jam untuk surga? Untuk dunia besok habis, Anda siap 8 jam, 10 jam, tak apa-apa. Untuk dunia, untuk rumah ini yang akhirnya atapnya bocor, banjir, siap cicil 20 tahun, tak apa-apa. Untuk surgamu, siap berapa jam? 2 jam. 2 minit Pak, bukan 2 jam, 2 minit. Coba lihat, kalau taat ibadah kita berapa lama? Berapa lama? Apa yang kita lakukan? Untuk dunia sudah jelas kerja keras kita. Untuk surga apa yang kita lakukan? Salat tahajud sepanjang malam ya? Khatam Quran setiap malam ya? Tak pernah. Tak pernah lakukan sesuatu yang luar biasa untuk kalau kita cerita kepada anak kita perjuangan kita untuk mereka, untuk keluarga, saya capek, saya jauh-jauh kerja keras untuk kalian makan, untuk kalian bahagia, untuk kalian lancar, saya kerja keras untuk biaya kuliah kamu ini, saya ini. Oh, kerja keras untuk dunia, melancarkan dunia, bereskan dunia. Bagus, mantap. Ya, sekarang saya tanya 100.000 atau 1 juta, langsung milih 1 juta, artinya akalnya bagus nih. Tapi kok di sini untuk dunia yang besok habis, besok kita tinggalkan, siap tenaga yang luar biasa, jam yang banyak, waktu fikiran kita untuk dunia, tapi begitu untuk surga kita yang nikmat selama-lamanya, malah siap cuma berapa menit, bukan berapa jam lagi. Coba salat kita, mohon maaf, ini amalan surga ya, salat. Berapa lama salat kita? 10 menit paling lama. Musibahnya di mana? Musibahnya Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Sudah ini belum? Tadi urusannya gimana? Dunia masuk dalam urusan surga ini, malah kita
fikirkan dunia lagi. Sampai itu. Walaupun kita lagi taat ibadah, tapi tetap fikiran kita dunia. Banyak bapak ibu begitu mau sedekah, ini sedekah masuk surga. Sedekah masuk surga. Begitu dia sedekah, ya Allah minta sehat, minta ya Allah motor saya rusak, ya Allah ada usaha saya bangkrut. Tetap dengan amal salih kita minta dunia lagi. Kok bisa begitu? Mana akal kita yang pintar dan cerdas yang barusan milih 1 miliar? Mana akal kita sekarang? Mana tinggalkan surga yang nikmat selama-lamanya, yang luas bumi dan langit. Mana kita fokus dunia kita yang kita yakin besok habis akan kita tinggalkan. Kalau di sini ada masalah, ini ada masalah. Kok jadi pintar cerdas urusan dunia, tapi menjadi bodoh untuk urusan akhirat. Kita faham dan yakin, kalau anda baca Quran, setiap satu huruf 10 kebaikan. Dapat berkah Quran, hidayah Quran, cahaya Quran, petunjuk Allah, rahmat Allah, masuk surga Allah, syafaat Al-Quran, berkah Al-Quran. Berapa lama baca Quran? Berapa lama? Banyak antara kita mohon maaf sisa waktu untuk baca Quran. Sisa waktu. Kapan? Nanti kalau ada waktu akan saya baca Quran. Kapan? Nanti kalau ada majlis ta'lim saya mau baca Quran. Kalau ada yasinan, kalau ada orang tahlilan, baru saya sisa waktu. Dan begitu, mana ibu si fulana dia ikut majlis ta'lim? Oh ada urusan di luar. Tidak ikut majlis ta'lim kecuali lagi kosong. Kalau tidak ada urusan, artinya sisa waktu aja. Sisa waktu. Untuk apa? Untuk surga. Sisa waktu. Siap kita mohon maaf, siap ngobrol sama teman, duduk ngobrol sama teman 1 jam, dalam senang hati. Megang HP 1 jam dalam senang hati, gak apa-apa. Nonton bola 2 jam 3 jam, senang hati, gak apa-apa. Begitu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك صدق الله العظيم. Baru setelah halaman sudah sadaqallahu al-azim. Ini untuk surga, ini untuk ridha Allah, ini untuk rahmat Allah, untuk anda selamat dari api neraka jahannam. Sisa waktu dan malas-malas lagi. Mana akan kita? Itu yang namanya fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua anak Adam lahir atas fitrah suci Islam yang sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara dua orang tuanya berubah fitrahnya, berubah menjadi orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya di sini Rasulullah mau sampaikan apa? Gara-gara orang tua, gara-gara lingkungan, gara-gara teman, gara-gara kotanya, gara-gara ini berubah fitrahnya. Orang salat duduk sama orang yang tidak salat, akhirnya apa? Tidak salat. Ibu salihah
tapi duduk sama orang yang gibah namimah, akhirnya gimana? Ikut. Itu yang terjadi sekarang. Ibu mau masuk surga, tapi kita duduk sama orang yang apa? Bahas dunia, masuk dalam hati kita dunia, pikiran kita dunia, mata kita dunia. Akhirnya kita ikut fokus dunia, lupa akhirat. Karena itu ajaran ulama kita apa? Duduk sama orang yang agamanya lebih baik daripada agamamu, orang yang lebih saleh daripada kita. Kita duduk sama mereka biar kita ingat Allah selalu. Kalau kita lupa, ada di sini teman kita, ayo kita sama-sama zikir, ayo kita sama-sama salat, ayo kita sama-sama tahajud. Bukan aja ayo kita jalan-jalan, ayo kita ada ta'lim, ayo kita masjid majlis ta'lim, ada minum kopi dulu. Ada teman seperti ini. Beda jauh. Karena itu menjadi kebiasaan. Merasa aneh kalau ada orang taat dan ibadah. Coba kalau misal kita lagi di pesawat atau lagi di kereta, ya, tiba-tiba ada orang megang Quran baca, aneh atau tidak? Kan biasanya kalau di pesawat, kalau di bandara, kalau di kereta megang apa? HP wajar. Kok pakai Quran ya, baca Quran ya? Melihat, kan ada video-video orang jualan. Tiba-tiba dia megang Quran, gimana? Viral. Lagi jualan tapi baca Quran. Itu yang seharusnya, itu yang benar. Kenapa anggap itu hal yang aneh? Karena kebiasaan tidak ikut seperti ini. Itu namanya berubah fitrah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Wajar sekali melihat dosa dan maksiat, orang tidak salat, wajar sekali. Sekarang coba masjid azan, toko-toko di luar tetap jalan, betul? Tetap jalan, tetap buka, tetap jual beli, tetap walaupun azan. Ini muslim ya? Kok bisa begitu? Kok muslim? Mohon maaf, biar kita paham. Sekarang kalau orang polisi Pak Jenderal panggil, sini, datang atau tidak? Datang. Gak berani bilang gak mau, gak mungkin. Saya isi acara tempat tentara, polisi, brimob, saya isi acara sama mereka. Tahu gimana? Saya lagi duduk sama Pak Jenderal itu, dan langsung dia gak ngomong, cuma lihat, langsung siap. Persiapan wajib. Dia siap. Gak berani tahu ini siapa? Pak Jenderal. Harus saya ikuti perintahnya. Kalau saya tidak ikuti perintahnya, dimarahin. Gak berani. Dia paham ini siapa, karena itu ikut perintahnya. Walaupun lagi tidur, si fulan sini, siap, betul? Karena paham, gak berani ini Pak Jenderal ini. Tapi kok karena tahu kita belum paham Allah itu siapa, dipanggil Allahu Akbar. Allah lebih besar dari urusanmu, Allah lebih besar dari hartamu, Allah lebih besar dari keluargamu. Urusan lebih besar. Karena itu dia tetap di sana. Padahal Allah panggil kenapa?
Kenapa Allah panggil kita? Kenapa ada azan? Kenapa ada azan? Tahu? Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita masuk surga. Seharusnya tidak ada azan. Seharusnya tidak boleh ada azan. Seharusnya. Kenapa? Anda sudah tahu jam berapa? Apakah sekarang antum kerja di kantor? Apakah setiap hari ada telepon dari bos? Hari ini kita kerja jam 8 ya, besok kita kerja jam 8 ya, besok kita kerja jam 8 ya. Ada seperti itu? Ada, sudah tahu. Urusanmu kerja, masuk jam 8, keluar jam 4, sudah selesai. Tidak pernah ada yang ingatkan kita, tidak pernah. Kita sudah tahu jam salat subuh berapa, jam zuhur berapa, jam asar berapa, jam maghrib berapa, sudah tahu semuanya. Berarti tidak perlu diingatkan. Udah menghormati janjian Allah itu, udah selesai. Tapi karena Allah masih sayang, bodoh manusia ini, lupa Allah ini. Allah mau berikan rahmat, Allah mau berikan ampunannya, Allah mau berikan kemudahan, Allah ingin anda masuk surga, selamat dari neraka. Tapi kalau anda bodoh, masih jauh dari Allah, lupa perjanjiannya, Allah tidak biarkan. Masih Allah sayang. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kalian lebih daripada ibu kepada anak bayinya. Allah lebih sayang. Terus gimana ini? Yang bodoh ini, yang jauh ini gimana ini? Udah tak apa-apa. Dia belum tahu maslahatan dirinya sendiri, belum tahu di sini ada rezeki yang dia kejar di sana, ini tempatnya. Rahmah yang dia harap di sini tempatnya. Di dunia yang dia ingin di sini tempatnya. Dia tak faham, tak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai kesimpulan, wahai hambaku, Allah lebih besar dari urusanmu, Allah lebih besar dari kegiatanmu. Sini ambil nasibmu dari rahmat Allah. Sini. Allah masih sayang. Mana banyak antara kita lewati depan masjid tapi tidak masuk masjid. Tetangga masjid tak pernah masuk masjid. Tokonya di depan masjid tetap di sana, tak mau masuk masjid. Berarti ini ada masalah. Ini ada masalah. Fitrah kita berubah. Dan begitu kita melihat itu hal-hal yang wajar. Orang buka tokonya waktu salat, orang di luar masjid waktu salat, hal biasa. Jadi betul? Hal biasa. Tidak terasa. Misalnya dulu kita di Madinah, sebelum azan harus tutup. Dulu, sekarang berubah. Sekarang Arab di sana lebih barat dari orang barat, lebih barat. Dulu azan tutup, kalau tidak tutup ditangkap polisi, masuk penjara. Begitu azan, ada polisi mutar-mutar. Kau masuk? Tegas. Itu fitrah, itu yang benar. Tapi ternyata sekarang melihat ada orang di luar masjid waktu salat, biasa aja. Tidak ada sesuatu. Gimana ini? Kau salat lagi di luar? Kau azan masih jual beli? Enggak, kan? Hal biasa. Gak ada sesuatu. Gak apa-apa. Itu musibah. Itu namanya fitrah kita sudah berubah. Sekarang umat Islam kita bahas yang muslim ya, bukan yang non muslim. Itu juga yang muslim. Banyak anak-anak kita keluarga muslim tapi tidak pakai jilbab misalnya. Hal biasa di Indonesia. Gak boleh. Kok bisa muslim tapi tidak pakai jilbab? Kok bisa muslim minum khamar? Kok bisa muslim korupsi? Kok bisa? Biasa. Muslim tapi bebas lakukan semuanya. Itu namanya berubah fitrah. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
di subuh hari ini tidak cukup kita cuma taat dan ibadah, tidak cukup, tapi usahakan sempurnakan taat dan ibadah. Gimana maksudnya? Tolong fokus. Artinya, kalau kita tidak menjadi lebih baik dalam agama, taat kita, ibadah kita, pasti akan turun. Jelas? Kalau kita tidak mau menjadi lebih baik, berarti lagi turun ini. Lagi turun. Gimana maksudnya tidak cukup taat, harus mensempurnakan taat? Contoh, sekarang kita salat, alhamdulillah. Tapi tidak cukup kita salat, harus paham. Orang mukmin harus paham. Tidak cukup saya salat, tapi harus saya khusyuk dalam salat. Ya Allah, saya tanya, semua salat alhamdulillah. Yang bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya coba. Yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangan. Puluhan tahun kita salat setiap hari, tapi belum bisa sempurnakan salat kita. Masalah atau tidak? Masalah. Lebih parah lagi orang yang tidak fikirkan lagi. Yang penting salat lebih baik daripada yang tidak salat. Gak pernah memfikirkan melihat salat saya masih kurang. Itu musibah. Itu musibah itu. Tapi saya, ya Allah, saya tidak mau lagi salat yang urusan dunia masuk. Ya Allah, saya tidak mau lagi salat yang tidak ada khusyuknya. Ya Allah, saya tidak mau seperti itu. Saya ingin jadi, ya Allah, bantulah saya. Baru besok bisa khusyuk dalam salat. Baca Quran bagus, tapi mohon maaf, sampai kapan? Sampai kapan puluh terus? Sampai kapan itu? Puluhan tahun masih puluh terus saja. Puluhan tahun gak berubah bacaan kita, gak nambah hafalan kita, gak pernah belajar apa yang kita sudah hafal itu berapa surat dalam juz 30. Artinya apa? Hikmahnya apa? Sebab nuzulnya apa? Gak pernah belajar. Musibahnya gak pernah niat mau belajar lagi, mau hafal lagi. Itu musibah lagi. Itu yang tidak boleh. Kalau tidak nambah, artinya lagi turun. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pikirkan selalu. Tidak cukup saya taat, harus mensempurnakan taat. Amal salih bagus baik, tapi harus mewujudkan ikhlas dalam amal salih. Salat baik tapi khusyuk dalam salat lebih baik. Baca Quran baik tapi tadabburi menhayati Al-Quran itu lebih baik. Selalu menjadi lebih baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapa yang antara kalian yang paling baik? Bukan yang baik, tapi yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya, paling baik salatnya, paling baik imannya. Itu hitungan Allah. Allah cari itu. Bukan orang yang biasa aja salat, yang penting salat apa aja. Quran nanti kalau saya baca Quran. Zikir ya apa aja, sedikit-sedikit. Tak boleh kan? Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususan untuk ahli subuh, usahakan sudah menjaga salat itu sudah baik, tapi kita usahakan menjadi lebih baik. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Ini kalau kita jadi lebih baik, otomatis anak kita jadi lebih baik, keluarga kita lebih baik, doa kita lebih mustajab, amal saleh kita lebih sempurna, ikhlas kita lebih mantap, ibadah kita, taat kita lebih banyak. Yang penting selalu ada perasaan dalam hati kita, bagaimana kita harap dunia kita lebih baik, dunia kita lebih lancar. Boleh, bukan tak boleh, boleh aja, tapi jangan sampai lupa surgamu. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, paling tidak 50%. Paling tidak.
50% dunia jalan, tetap akhirat jalan. Bukan 99 dunia, 1% untuk surga. Okay. Berarti akalnya hilang. Yang barusan pintar cerdas pilih 1M, akalnya hilang. Hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ta'ala, lebih mantap lagi ibadahnya, dan selalu istiqamah atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak la ilaha nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah sebelum tidur duduk atas kasurnya sebelum tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada perasaannya. Harapan kita, ya Allah, jadikanlah la ilaha illallah ini dalam hati saya. Hidupan saya la ilaha illallah, iman saya la ilaha illallah, amalan saya la ilaha illallah. Menjadi Allah isi hati kita. La ilaha illallah 100 kali baru tidur. Zikir ya, tapi zikir yang jelas ya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Ya, tak boleh. Ya, ada orang zikirnya luar biasa, tasbih buat main-main. Kalau zikir jelas, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, zikir yang jelas, tenang. Karena kita cari di sini lagi mensucikan kata Rasulullah, la ilaha illallah membersihkan jiwa itu, mensucikan hati. Tapi dengan cara ini, la ilaha illallah, ada perasaan. Ya, selalu begitu anda sujud, paling dekat kepada Allah waktu sujud, paling dekat kepada Allah waktu sujud. Di situ anda sujud, curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin jadi lebih baik. Ya Allah, mudahkan amal saleh saya. Ya Allah, mudahkan baca Al-Quran saya. Ya Allah, mudahkan khusyuk dalam salat. Mungkin banyak antara kita begitu dia sujud, motor saya rusak, usaha saya bangkrut, masih kata urusan dunia, minta dunia lagi. Tak selesai. Tapi janji Allah, kalau anda fokus akhirat, kejar akhirat, akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan akhirat itu, dan dunia ikut bonus gratis bagimu. Ini sistem Allah. Kejar akhirat, akan Allah berikan akhirat itu, dunia bonus gratis bagimu. Tapi kejar dunia, kata Rasulullah, akan anda capek dan belum tentu dapat. Banyak orang pintar, cerdas, usaha istiqah, ilmu bisnis dari luar negeri, bangkrut usahanya, nol, tak ada apa. Orang kampung jaga salat tahajud, jaga zikirnya, kaya raya. Gara-gara apa? Dia jual nasi goreng sadar mantap. Bisa jadi kaya raya gara-gara nasi goreng. Orang kampung gak bisa tulis, gak bisa baca. Tapi Allah berikan rezeki. Berarti masalahnya bukan di sini. Kemuliaan orang mukmin taatnya, kelebihan orang mukmin ibadahnya. Itu kelebihan orang mukmin, bukan kerja keras dunia. Bukan. Karena itu begitu anda sujud dekat kepada Allah, manfaatkan mukmin itu, manfaatkan, minta sesuatu yang luar biasa, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi lebih baik dalam taat dan ibadah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin lebih lama lagi, tapi kata Balite karena hari Senin ada orang kerja. Jadi yang penting itu sudah jelas. Pintar cerdas untuk urusan dunia boleh gak apa-apa, tapi harus kita jadi pintar cerdas untuk urusan surga kita. Dunia kita besok apapun yang kita dapat habis, ingat masalah itu. Tapi ma'amurkan akhiratmu, ma'amurkan surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik dia, biar kita sadar
dan selalu menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya doa, karena majlis ilmu doa yang mustajab, subuh apalagi di masjid apalagi malaikat hadir mengaminkan doa kita, artinya mustajab. Hajat dunia atau akhirat semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya doa, kita bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah untuk jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu pikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gimana caranya? Saya serahkan dulu kepada Ustaz. Alhamdulillah ada orang hebat dari Riau berikan tanah wakaf tahun lalu. Alhamdulillah kita terima tanah wakaf dia. Alhamdulillah mulai bangunannya. Sekarang sudah hampir 85% sudah siap, sudah jadi. Dan brosur ada di tangan Bapak Ibu, kita sudah buka pendaftarannya gratis untuk orang miskin. Du'afa gratis, untuk anak yatim gratis, untuk orang yang mampu bayar kaya, kalau mampu bayar, ya, menutupi kebutuhan pesantren. Jadi caranya gimana? Saya serahkan dulu penjelasannya kepada saya, silakan.